saya Novaisa Beningana, absen 27 dari kelas X2. Halo semuanya, aku Alivia Zahra dari kelas 10-2. Aku dan temanku kali ini akan menceritakan mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam. Pertama, kita mulai dari sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya untuk tangan kanannya atau orang kepercayaannya, yaitu Ki Pemanahan, setelah membantunya dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan sebuah alas atau hutan yang bernama Mentaok. Kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukanlah pembabadan atau biasa disebut alas babat. Selama 7 tahun itu, Ki Pemanahan membangun Mataram atau hutan Mentaok itu dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan yang baru dan diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pemanahan meninggal atau wafat pada tahun 1584, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah kerajaan Pajang dengan gelar Panembahan Sanopati. Pada saat itu, wilayah dari kerajaan Mataram hanyalah hutan Mentaok dan bekas kerajaan Pajang saja. Selanjutnya, saya akan menyebutkan raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama atau pendirinya yaitu Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Yang kedua ada Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang. Yang ketiga Adipati Martoputro. Yang keempat Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Yang kelima Amangkurat I, lalu yang keenam Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat, dan yang ketujuh adalah Mangkurat III. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan peluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah. Sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap penduduk VOC di wilayah Batavia. Tercatat dari Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lain di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Selanjutnya, kita akan membahas keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sendiri dikenal sebagai kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Tapi ketika di masa-masa keruntuhannya, Kerajaan Mataram Islam ini justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan ini mulai terlihat setelah pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran dari Kerajaan Mataram Islam yaitu adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Sultan yang saat itu sedang berkuasa atau Sultan Amangkurat I pergi dan melarikan diri serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677 dan digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II
dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.